Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Ningsi dari kelas 01 SKME 003. Di sini saya ingin melanjutkan hasil presentasi pembelajaran dari setelah UTS menuju pekan UAS, yang dimana sebelumnya saya sudah mempresentasikan dari pekan pertama hingga pekan UTS di video yang sebelumnya, yang diampu oleh dosen saya, Bapak Irfan Fatoni. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, penggunaan fungsi teks dan logika di Microsoft Excel. Di sini ada fungsi manipulasi teks, ada left, right, sama mid. Digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari sisi kiri kanan atau tengah teks, ada upper, lower, proper. Digunakan untuk mengubah format huruf menjadi kapital semua, huruf kecil semua, atau huruf kapital hanya di awal kata. Fungsi logika if dan nesting if tunggal memberikan pilihan pencabangan berdasarkan satu kondisi. Contoh, menentukan status lulus atau gagal. If dengan N digunakan untuk mengevaluasi lebih dari satu kriteria sekaligus yang harus terpenuhi. Nesting if atau if bersarang, penggunaan fungsi if di dalam if lainnya untuk menangani banyak kriteria seperti pemberian nilai grading A, B, C, D, atau E. Penggunaan formula lookup, VLOOKUP, dan HLOOKUP di Microsoft Excel itu definisi dan fungsi utamanya. Lookup itu rumus penting dalam dunia kerja, keuangan, akuntansi, pajak untuk mencari data ke samping atau ke bawah secara otomatis. Tujuan utamanya adalah mengambil informasi dari table master atau table acuan untuk mengisi tabel kerja tanpa perlu disalin atau ditempel copy paste manual. Kalau VLOOKUP, vertical lookup, berfungsi untuk mencari data secara vertikal berdasarkan kolom. Struktur rumusnya itu ada sama dengan VLOOKUP, cell master, table master, index kolom, atau rank lookup. Komponennya itu ada cell master, kunci dasar yang sama dengan tabel master, dan tabel master itu rentang data original sebagai sumber referensi, indeks kolom, nomor urutan kolom yang ingin diambil datanya itu, atau 0 garis miring false untuk memastikan pencarian data yang benar atau akurat. Kalau HLOOKUP, horizontal lookup, berfungsi mencari data secara horizontal berdasarkan baris atau ke bawah. Struktur rumusnya itu sama dengan HLOOKUP, data acuan, titik, koma, tabel master, nomor baris, titik, koma, 0, tutup kurung. Contoh penggunaannya itu digunakan untuk menghitung potongan pajak atau mencari data berdasarkan baris tertentu dalam laporan bulanan. Manajemen data di Microsoft Excel, fitur pengurutan atau sort, bertujuan mengelola data agar akurat, mutakhir, dan mudah diorganisir sesuai kebutuhan pengguna. Jenis sort ada ascending, descending. Fitur penyaringan atau filter, cara cepatnya itu menggunakan shortcut keyboard Ctrl plus Shift plus L. Berfungsi memunculkan tombol penyaring pada baris judul data untuk mempermudah pencarian informasi yang spesifik. Validasi data atau data validation, berfungsi memastikan data yang dimasukkan ke dalam sistem sesuai dengan standar yang ditentukan. Kriteria populer, whole number, dan desimal, membatasi input hanya angka bulat atau desimal aja. Kalau list, membatasi input hanya dari daftar yang sudah ditentukan sebelumnya. Text line, mengatur panjang teks dalam satu sel. Pesan input data, menampilkan pesan khusus saat sel dipilih untuk memandu pengguna dalam mengisi data. Visualisasi data dengan grafik dan chart di Microsoft Excel. Pengertian dan manfaatnya itu, grafik digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyajikan serta menganalisis data. Membuat dashboard interaktif dengan Microsoft Excel. Dashboard itu merupakan alat visual untuk mempresentasikan informasi ringkas agar mudah dipahami, berfungsi untuk visualisasi data, mengubah data mentah menjadi grafik batang, garis, atau lingkaran.
monitoring dan keputusan, memantau kinerja secara berkala dan mendukung pengambilan keputusan secara strategis. Otomatisasi data dapat diperbarui secara otomatis menggunakan tabel, pivot, dan formula. Berikut langkah pembuatannya. Yang pertama itu persiapan data ya. Yang kedua itu pivot table. Yang ketiga data validation atau list datanya. Terus yang keempat itu ada lookup data. Yang kelima visualisasi dan desainnya. Visualisasi kemajuan dengan progress bar di Excel merupakan penampilan grafis berupa garis horizontal yang menunjukkan status atau presentasi menyelesaikan suatu proses secara visual. Fungsi utamanya itu memberikan feedback visual yang cepat tanpa harus membaca teks detail, membantu memperkirakan sisa waktu pengerjaan tugas, meningkatkan pengalaman pengguna dalam memantau data secara real time. Berikut langkah pembuatan secara grafis. Yang pertama itu siapkan kolom data berisi presentasi kemajuan. Pilih data, lalu klik menu insert bar, pilih cluster bar atau task bar. Lakukan kustomisasi warna dan label melalui format data series. Alternatif pembuatan metode cepat, conditional formatting, dan rumus IREPT atau biasa dibaca RIP. Dasar-dasar dan pengenalan Microsoft PowerPoint merupakan program presentasi untuk menampilkan informasi dalam bentuk slideshow guna meringkas materi menjadi poin-poin penting. Komponen utamanya itu antarmuka, ada quick access, toolbar, ribbon tab, slide and placeholder, filter unggulan, screenshot, equation, dan trim audio atau video. Metode pembuatan kontennya menambah slide melalui menu new slide atau fitur duplicate slide, memasukkan teks pada area click to add title atau menggunakan text box. Mengelola slide dan objek di Microsoft PowerPoint, menambah dan menggandakan slide. Ada dua cara. Cara yang pertama itu ada ribbon, cara yang kedua itu ada duplikasi. Dan menyisipkan objek gambar itu, pilih menu insert lalu gambar. Yang kedua, gunakan fitur picture tools, menyisipkan media, video, dan audio. Terus menyisipkan objek lainnya, ada equation sama chart and Excel. Strategi tampilan dan transisi presentasi yang efektif itu ada elemen visual, ada font dan gambar, optimalisasi slide, ringkas teks menjadi gambar atau kata kunci saja. Terus transisi slide, sama yang keempat itu jenis animasi objek, ada 4 poin, add trends, emphasis, motion pad atau exit. Lalu fungsi hyperlink itu memungkinkan perpindahan antar slide secara cepat. Misalnya dari slide pertama langsung pindah ke slide ke-5, dapat menghubungkan teks atau objek ke fitur luar, alamat web, dokumen baru, atau alamat email. Tips implementasinya itu selalu gunakan fitur preview efek saat memilih animasi untuk melihat hasilnya sebelum diterapkan. Sebelumnya Pak, terima kasih, masih banyak kurangnya. Ini hasil presentasi saya dari presentasi yang video yang pertama yang sebelumnya, dan ini video yang dari setelah UTS sampai pekan UAS. Terima kasih banyak Pak, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.